Seorang wanita cantik ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Ternyata pelakunya adalah tukang bangunan yang lagi bekerja di komplek tersebut demi mendapatkan uang. Jadi pemberitaan geger di lingkungan tersebut karena tak pernah ada kejadian ini sebelumnya, dan disayangkan wanita ini adalah seorang mahasiswi cantik. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Seorang wanita bernama Luki Daniar, biasa dipanggil Daniar, dirinya pun berusia 19 tahun. Besar dengan keluarganya dari kecil, hingga setelah dewasa dirinya pun kuliah di kampus ternama. Memilih pindah karena ingin dekat dengan kampus, Daniar pun akhirnya tinggal sendiri. Daniar dikenal baik, ramah, pintar, anggun, punya banyak teman dan jauh dari masalah. Karena dikenal pintar dan rajin, Daniar pun masuk ke fakultas kedokteran. Keluarga tak hanya bangga, keluarga pun bahagia karena Daniar sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Masuk kuliah di kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin tahun 2013. Tinggal di perumahan Banjarmasin, di sana tinggal sendirian agak dekat kampus. Meskipun jauh dari keluarganya, namun Daniar berkomunikasi dengan orang tuanya tiap hari. Menurut orang tua Daniar tak suka main. Dirinya lebih suka di rumah, belajar dengan teman-teman di rumah, dan lebih ingin punya nilai bagus di kampus. Berbeda dengan Daniar yang punya kehidupan menyenangkan, bahkan Daniar disukai banyak orang, ternyata ada seorang lelaki bernama Khairul Muaimin. Khairul sendiri tinggal di Gang Antasari, dikenal sebagai lelaki yang penuh kekurangan, perekonomian maupun kehidupan sosialnya. Dirinya tak punya banyak teman. Karena memang hidup dengan kekurangan, namun banyak keinginan membuat Khairul ini stres. Untuk kehidupan dan makan sehari-hari, Khairul sendiri bekerja sebagai tukang bangunan. Dan belakangan ini, dirinya pun tengah ada proyek di komplek tempat Daniar tinggal. Capek bekerja sebagai kuli bangunan, namun uangnya tak berubah, hanya segitu-gitu saja, hanya cukup untuk makan, tak bisa untuk hiburan. Ingin mencari uang yang banyak dan cepat, Khairul sendiri sebagai tukang bangunan akhirnya mengamati rumah-rumah di sekitaran proyek tempat dirinya bekerja. Nampaknya Khairul sendiri memang sudah punya ide dirinya akan merampok seseorang. Mengamati rumah-rumah yang sepi, akhirnya 1 minggu kemudian dirinya menemukan satu rumah dengan satu orang penghuni, yaitu adalah rumah Daniar. Tepatnya di tanggal 3 Oktober 2014 siang hari. Kondisi kompleks saat itu tengah sepi, bahkan pekerja pun tengah istirahat. Khairul saat itu pun tak menunggu lama lagi, hingga akhirnya dirinya menjalankan aksinya. Khairul pergi ke rumah Daniar, mengetuk rumah Daniar. Saat itu pun Daniar yang tengah santai membuka pintu tersebut. Daniar bahkan menanyakan kepada Khairul ada keperluan apa dirinya ke rumah Daniar, mengingat Daniar sendiri tak mengenal Khairul. Tak lama Khairul mengeluarkan senjata tajam dan mengancam meminta uang kepada Daniar. Namun Daniar saat itu menolak karena memang Daniar tak memegang uang cash. Khairul kesal hingga akhirnya memaksa Daniar, dan tak lama Daniar yang panik saat itu menjerit hingga meminta tolong. Kondisi perumahan itu memang belum sepenuhnya terisi dan sepi, hingga tak ada tetangga yang mendengar. Khairul kesal dan dirinya pun panik karena teriakan Daniar, hingga dirinya pun tak lama menikam Daniar beberapa kali dan mendorong Daniar untuk masuk ke dalam rumah. Saat itu Daniar mencoba melawan namun kalah tenaga. Khairul sendiri menikam Daniar beberapa kali hingga akhirnya Daniar terjatuh. Mengeluarkan cairan merah, Daniar sendiri nampak lemas dan mengembuskan napas terakhirnya. Panik saat tahu Daniar sudah tak bernyawa, namun Khairul pun memindahkan jasad Daniar ke kasur. Membuka baju Daniar, meraba-raba Daniar meskipun tak memperkaos. Tak lama Khairul sendiri lebih memilih mengambil harta benda milik Daniar. Ada uang, handphone, emas, dan tak lama ada motor dari Daniar yang dibawa oleh Khairul. Usai melakukan aksinya, Khairul pun sempat bersih-bersih dan tak lama kabur dari rumah Daniar. Kembali kepada teman-teman pekerjaannya, Khairul sendiri berakting seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan tak lama Khairul pun kabur dari lingkungan tersebut. Sementara di maghrib sore hari, 2 orang teman Daniar menelpon Daniar namun tak diangkat. Mereka terus menelpon Daniar karena ada tugas yang segera harus dikumpulkan. Karena Daniar tak mengangkat teleponnya, kedua orang tersebut langsung datang ke rumah Daniar. Di sana mereka pun mengetuk pintu rumah Daniar namun tak ada jawaban. Menelpon handphone Daniar pun, handphone Daniar kini sudah tak aktif. Hingga salah satu teman Daniar pun mengintip rumah Daniar. Bukan tanpa alasan, tugas ini memang penting hingga memaksa mereka mencari Daniar benar-benar. Namun kaget saat mengintip tersebut, menemukan Daniar sudah tak bernyawa,
Bahkan Daniar pun dengan kondisi tak berbusana. Teman Daniar pun panik hingga akhirnya meminta tolong para warga dan tak lama warga pun berdatangan. Warga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan ini, pihak kepolisian pun datang ke TKP menyelidiki, membawa jasad Daniar ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, mengabari keluarga Daniar apa yang terjadi, dan tak lama pihak kepolisian pun lanjut menyelidiki kasus ini. Interogasi semua teman Daniar, interogasi para tetangga, dan cek CCTV. Saat keluarga Daniar datang, keluarga Daniar pun tak bisa menerima kenyataan ini. Dengan penuh tangisan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Hasil otopsi menyebutkan kalau Daniar mendapatkan 10 tekaman, bahkan Daniar sendiri mendapatkan penganiayaan sebelum dirinya berpulang. Jasad Daniar pun dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian lagi-lagi menyelidiki kasus ini hingga akhirnya menemukan titik temu. Dari salah satu CCTV komplek terlihat ada seorang lelaki yang keluar dari rumah Daniar dengan menggunakan motor Daniar. Hingga setelah diselidiki, lelaki tersebut ternyata pelakunya yang tak lain adalah Khoiril, seorang tukang bangunan yang bekerja di daerah rumah Daniar. Pihak kepolisian pun melakukan pengejaran hingga akhirnya di tanggal 5 Oktober 2013 pagi hari, Khoiril pun diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Bahkan di rumah Khoiril sendiri ditemukan barang bukti barang-barang milik Daniar. Khoiril pun akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya dengan motif karena dirinya ingin mencari uang cepat. Tak melewatkan kesempatan saat tahu kalau Daniar tinggal di rumah tersebut sendirian hingga akhirnya Khoiril pun melakukan aksinya. Diamankan terkait permasalahan ini, Khoiril sendiri mendapatkan beberapa kali persidangan hingga divonis 20 tahun penjara. Tak hanya keluarga yang sedih mendengar Daniar sudah berpulang, sahabat-sahabat dan rekan di kampus pun, bahkan fakultas kedokteran saat itu sedih mendengar berita ini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.